kembali terdengar suara ketukan, lalu diberanikan diri untuk membuka lagi. Dan kalian tahu nggak, Ken? Nggak ada siapa-siapa lagi. Tapi tiba-tiba Yukinol itu dikejutkan dengan sesuatu yang merambat ke kakinya, Ken. Karena geli. Ini barang yang merambat, dia raih dan lempar dan jatuh tepat di meja, Ken. Dan alangkah terkejutnya, barang yang dia raih dan lempar di atas meja itu adalah utungan tangan yang penuh dengan darah, Ken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Mbah Wiro yang handsome. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu dukung channel saya supaya terus naik. Sukses yang tetap like dan subscribe. Saya ucapin terima kasih. Pada kesempatan hari ini saya akan bercerita tentang hantu lagi, dimana hantu ini belum pernah hadir di ranah perhantuan Indonesia, belum terpopuler kan, geng. Hantu ini adalah hantu kutung. Bagaimana ceritanya hantu kutung ini? Ayo kita sama-sama ke TKP ceritanya. Check it out. Malam itu hujan turun begitu deras, mengintip Kaki Wangsa, Sudrun dan Ayem menggigil di pojok gardu, geng, karena hujan begitu derasnya ya. Wah, kayak disok itu loh, disentor dari langit ke bumi gitu ya. Disertai kilat yang menyambar-nyambar, kukira aksara tahun baruan, geng. Ternyata hujan yang begitu lebat sekali. Untuk menghangatkan suasana, Sudrun pun membikinkan aku segelas kopi mik. Wah, udah kental, sodorkan kepada aku. Ini kok minum dulu. Oh, iya, terima kasih, Drun. Wah, segar. Kok cuma Wiro yang dibuatin? Wah, enggak. Aki-aki peot itu protes, geng. Kaki Wangsa itu protes karena dia nggak ada yang bikinin. Loh, Aki kan sukanya kopi hitam. Ini adanya kopi susu. Mau kopi susu? Nggak mau ah. Kalau susunya sih aku mau. Sentil sekalian. Ini ada nggak apa? Rokok? Ya lalu sodorin ya, rokok 76 kesukaannya, langsung saja disaut gitu. Wah, Nidrun, kamu kemarin dengar cerita nggak? Aku mulai membuat suasana, bikin hangat gitu ya. Cerita apa kok? Itu loh, Mbak Ida kenapa? Kemarin ditemukan pingsan kan? Emang kenapa kalau pingsan? Aduh, Sudrun, jangan ikutan Kaki Wangsa, bikin gemes. Dia itu pingsan karena ditakut-takuti hantu kutung. Kaki Wangsa yang dari tadi diam, cuma dengerin, tiba-tiba kaget, matanya langsung melotot begitu. Hantu apa, bro? Hantu kutung, Ki. Jangan diterusin ya. Kenapa?
takut. Takut kenapa, Ki? Oh, hantunya kesini, bro. Emang kenapa? Emang hantu juga dengar, Ki? Dengar lah. Kalau dengar, aku ajak untuk ngopi bareng di sini. Jangan gitu. Hantu tangan masa punya mulut ngopi? Oh iya ya. Nggak masuk di akal ya, masa ada hantu tangan disuruh ngopi kan nggak ada mulutnya tangannya. Betul juga. Jangan keras-keras, takutnya kayak kemarin siapa? Kang Darso emang kenapa, Ki? Ditakutin hantu kutung juga. Kang Darso tukang bakso itu? Iya bro, di depan masjid. Masjid depan itu? Iya. Akhirnya Kang Darso itu juga lari terbirit-birit. Nggak percaya, Ki. Kang Darso itu kan super nggak takut sama sekali sama yang kayak gituan, malah mungkin hantu takut. Bukan begitu, dia takut. Kenapa? Dia mau dicegat, bro. Masa segitunya sih hantu kutung? Betul. Akhirnya aku lanjutin ngopi, belum ada 5 teguk, belum habis segini. Tiba-tiba kami itu mendengar kentongan yang begitu keras. Wah, aku bersiaga. Ayo turun, ada bahaya turun. Ya kok, ayo Ki, ikut Ki. Nggak mau hujan. Ya sudah. Lalu kaki bangsa aku tinggal, aku dan Judrun meraih caping lalu pergi berlari ke arah datangnya suara itu. Kami berlari cepat dan betul, geng. Kentongan itu arahnya dari rumahnya Yuginol, geng. Ternyata Yuginol itu kedapatan pingsan juga di warungnya. Ketika aku sampai, aku segera mengadakan pertolongan pertama. Aku baluri tubuhnya Yuginol dari leher itu, aku ambu-ambu dengan minyak kayu putih, lalu beliau siuman. Lalu ketika beliau itu minta minum, aku ambilin minum, lalu aku minta dia bercerita ada apa drama. Wow, orang itu sudah ramai di situ, kayak sudah ramai lah, ada sekitar 25 orang itu yang situ. Lalu dengan terbata-bata Yuginol itu bercerita, katanya ketika beliau baru saja menutup warungnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu gitu. Siapa yang mengetuk pintu ya? Yuginol itu hatinya bertanya-tanya, lalu terdengar lagi ketukan pintunya. Siapa? Tanya Yuginol, tapi nggak ada yang membalas. Lagi-lagi terdengar ketukan pintu semakin nyaring, ge. Ya, sebentar. Lalu Yuginol membuka pintu begitu. Ketika pintu itu terbuka, tidak ada siapa-siapa, kek. Hanya suara angin dan suara hujan yang deras menimbulkan hawa dingin masuk ke dalam rumah, kek. Lalu setelah meyakinkan nggak ada siapa-siapa, Yuginol menutup pintunya, kek. Setelah pintu itu ditutup, dia mau melangkah ke kamarnya. Langkahnya itu tertahan katanya karena ada yang mengetuk lagi. Siapa? Tidak ada suara lagi. Kembali
terdengar suara ketukan, lalu diberanikan diri untuk membuka lagi. Dan kalian tahu nggak, geng? Ada siapa-siapa lagi. Tapi tiba-tiba Yukinol itu dikejutkan dengan sesuatu yang merambat ke kakinya, geng. Karena geli, ini barang yang merambat dia raih dan lempar dan jatuh tepat di meja, geng. Dan alangkah terkejutnya, barang yang dia raih dan lempar di atas meja itu adalah kutungan tangan yang penuh dengan darah, geng. Akhirnya karena tidak kuasa, Yukinol itu pingsan. Akhirnya setelah Yukinol itu siuman dan ditemani oleh Yutira saudaranya untuk menginap di situ, para orang-orang ini bergegas pulang kembali ke rumahnya, termasuk aku dan Sudrun kembali pulang ke area tugasnya, itu pos jaga kita. Dan di tengah jalan Sudrun itu selalu berpikiran aneh-aneh tentang tentang hantu kutung itu loh, kan. Kak, apa hantu kutung itu apa sih? Ini loh, tadi kamu kan udah dengar, hantu kutung itu tangan, itu bahasa Jawa itu kutung itu potongan pergelangan tangan ini. Yang kutung itu artinya putus begitu. Ih, ngeri sekali ya kok. Iya ngeri. Aku juga ngeri. Aku malah was-was ini. Was-was gimana? Oh, takutnya kita di tengah jalan dicekik juga sama hantu kutung itu. Oh ini jangan bikin takut. Akhirnya percakapan kami itu terhenti dan kami itu mendengar suara kaki wangsa yang menjerit minta tolong. Wah, karena ada jeritan kaki wangsa, aku dan Sudrun itu berlari, geng. Dan alangkah terkejutnya sesampainya di TKP, jarak antara aku dan kaki wangsa itu ada 1 meteran lah. Aku melihat kaki wangsa itu sedang berguling-guling di tanah, geng. Berguling. Sambil memegang sesuatu. Wah, akhirnya aku pun mengejar kaki wangsa dan ikut memegang sesuatu itu. Dan ternyata, geng, sesuatu yang kaki wangsa pegang itu ternyata kutungan tangan, geng. Kutungan tangan. Aku memberanikan diri untuk tetap tegar sambil baca doa begitu. Akhirnya kutungan tangan itu bisa kulepaskan dan kulempar jauh-jauh, geng. Astagfirullahaladzim. Sambil aku terpeluk begitu sama kaki wangsa itu seperti anak kecil ketemu sama ibunya, habis karena dirinya itu begitu ketakutan sekali, geng. Loh, gimana ceritanya? Kok bisa-bisanya itu tadi, bro? Aku kan lagi tidur begitu. Oh, tidur. Iya. Tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang merambat-rambat di tubuhku. Aku kira cewek begitu, bro. Tapi tiba-tiba benda itu mencekik leherku. Serta-merta sontak kaget aku berusaha untuk melepaskan. Ternyata yang aku pegang itu tangan manusia penuh dengan darah, bro. Itu namanya hantu kutung. Tahu, untung aku datang. Iya, untung kamu datang. Aku jadi takut, bro. Aku juga, hantu kutung betul-betul menyeramkan. Wangsa menangis tersunguk-sunguk begitu, geng. Oke lah begitu ya, geng, ceritanya.
cerita hantu kutung mungkin akan kita sambung ke episode 2 ya. Terima kasih, cukup sekian saja. Mohon maaf lahir batin. Bertemu lagi di cerita berikutnya.